Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, as-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim faminhum man yamurru kamalhil basar ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كراكب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطب ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعدهم من بعض فإذا حدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. Ini pembahasan sirat. Ya. Sirat itu jalan. Secara bahasa adalah jalan yang jelas. Sirat. Dan secara syariat apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. As-sirat itu adalah jisr mansubun ala matni jahannam bainal jannati wan nar. Dia adalah jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka, di mana ujungnya ini adalah surga. Setelah itu adalah surga. Ini dari sirat. Ini pembahasan tentang keimanan kita kepada sirat. Kita wajib mengimani dari hal tersebut, bahwasanya ini tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan hal tersebut. Di antara dalil yang menetapkan datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari Muslim, hadis yang panjang. Kata Nabi SAW, yudrabu siratu baina dhahri jahannam dibentangkan sirat, ini jalan ini, antara dua punggung neraka, dhahri jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha. Nah, ini keutamaan lagi untuk umat Nabi SAW. Selain kemarin sudah kita sebutkan keutamannya apa? Yang pertama kali dihisab. Kemudian di sini dia menjadi umat yang pertama melewati dari sirat itu bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi ana wa ummati awwalu man yujizuha, yaitu yang melewatinya. Wala yatakallamu yawma idin illa ar-rusul. Pada saat itu tidak ada yang bicara kecuali rasul saja. Kecuali para rasul. Wa da'wa ar-rusul yawma idin, dan doa para rasul pada saat itu ketika umatnya ingin melewatinya, Allahumma sallim sallim. Iya. Ya Allah, selamatkan, sampaikan dia sampai ujung dari sirat itu. Di dalam hadis lain juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, hadis panjang juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yu'ta bil jisri wa yuj'al baina dhahrai jahannam." Ini sirat. Ya. Didatangkan jembatan, kemudian dibentangkan di mana? Di dua punggung dari neraka. Dari keimanan kita kepada sirat. Dan sirat itu punya sifat-sifat.
dan yang melewatinya juga punya beberapa keadaan. Ya. Jadi sirat, berkaitan dengan sirat, selain kita mengimani bahwasanya ini ada, kita juga mengimani dari sifatnya dan mengimani bagaimana seorang lewat dari sirat itu. Ada yang jatuh, ada yang lewat, ya. Dan penyebutan dari sifat-sifat as-sirat. Di sini kata beliau, wa huwa al-jisrul ladzi bainal jannati wan nar yamurru an-nasu 'alaihi 'ala qadri a'malihim. Ini sifat-sifat orang yang melewati sirat tersebut dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, faminhum man yamurru kamalhil basar. Ada yang melewatinya sekejap mata saja sampai. Iya. Subhanallah. Ini tentu orang yang bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum may yamurru kal barq. Seperti kilat. Iya. Cepat, tapi sekejap mata lebih cepat lagi. Wa minhum may yamurru karrih, seperti angin, kencangnya angin. Wa minhum may yamurru kal faras al jawad, seperti kuda balap. Cepat juga. Ya. Ini untuk orang-orang yang melewati, dan ini tidak untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum may yamurru karakibi al-ibil, seperti pengendara ibil. Ya. Dari kuda perang itu lebih cepat daripada jalannya onta, pengendara onta. Wa minhum may ya'du adwan, di antara mereka ada yang lari. Iya, ada yang lari. Wa minhum may yamshi masyan, ada yang juga berjalan. Iya. Kemudian yang terakhir, wa minhum may yazhab zahfan, merangkak. Perhatikan, ini dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ini selamat semua. Ya. Sampai kepada ujung dari sirat. Dan ini adalah orang-orang yang beriman. Ini untuk orang-orang yang beriman. Kata beliau, wa minhum may yukhtab wa yulqa fi jahannam. Lihat. Di antara mereka juga yang lewat ini ada yang dikait oleh pengait dari sifat dari, ini menjelaskan tentang sifat nanti, tapi kita bahas saja. Pengait-pengait dari sirat itu kemudian mengambil orang ini, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Di antaranya ada seperti itu. Fa innal jisra alaihi kalalib. Lihat, karena jembatan itu ada pengait-pengaitnya yang mengait manusia berdasarkan dengan amalan-amalan mereka. Iya. Jadi di antara sifatnya orang yang berjalan, orang yang melewatinya ini dia. Ada yang seperti sekejap mata, sampai ada yang berjalan merangkak. Ada yang berjalan, ada yang merangkak. Iya. Tapi sampai. Iya. Ada yang sampai, sebagaimana dalam hadis, dalam keadaan sudah tercabik-cabik, tapi sampai. Tapi sampai. Dan ada pula yang dikait kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini seperti ini yang harus kita imani. Iya, ini berkaitan tentang keimanan, bukan tentang akal. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah dalam kitabnya Syarh Tahawiyah, dikatakan asy-syari' la ya'ti ma tuhilul akal, tuhilul uqul, walakin ya'ti ma taharul uqul. Syariat itu datang bukan memberikan akal menjadi mustahil, menganggap hal tersebut mustahil, tidak, tapi syariat itu datang membuat akal ta'ajjub bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hal seperti ini ketika hari kiamat sudah ditegakkan. Ya, itu dia. Akal itu tidak bisa diukur dengan menjadi ukuran untuk perkara-perkara gaib. Tidak bisa. Ya, kita sudah contohkan beberapa hal ya di dunia saja. Iya, itu bisa. Bagaimana lagi di akhirat, dari hal yang tidak masuk akal. Kemudian dari sifat dari jisr ini disebutkan datang dalam beberapa hadis tentang sifat dari jisr ini. Di antaranya sifat itu adalah licin dan menjatuhkan, membuat orang tergelincir, licin. Ya.
Ini sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi. Kata beliau, kata Nabi SAW, fi jahannam, di sirat itu, kalalib misli syauq sa'dan. Ada pengait-pengait seperti duri dari sa'dan. Iya, namanya sa'dan. Kata Nabi SAW, hal ra'aitum sa'dan? Tahu apa itu sa'dan? Kata sahabat. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi SAW, fa inna mislu syauq sa'dan ghairu annahu la ya'lamu qadrahu illallah. Iya, seperti duri sa'dan yang tidak ada mengetahui kadar besarnya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang rahasia. Tapi kita imani bahwasanya ada duri-durinya atau pengait-pengaitnya. Disebutkan juga dari sirat itu mahdatun mazillah, yaitu licin dan menjatuhkan. Licin dan menjatuhkan. Terdapat padanya duri-duri, pengait-pengait. Kemudian disebutkan dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan apa? Lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ya, ini dan datang dalam riwayat marfu' dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, tentang penyebutan sifat ini. Tentang penyebutan sifat ini dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih tentang, walaupun sebenarnya disebutkan bahwasanya ini dari ijtihad dari Abi Sa'id Al-Khudri, menggambarkan dari apa namanya? Sifat dari sirat ini, sifat dari sirat ini. Jadi itu berkaitan tentang sirat. Seorang akan melaluinya bihasabi amalihim, sesuai dengan amalan mereka. Jadi kita sebagai seorang hamba yang masih hidup, bagaimana kita memperbanyak amalan, menjadikan amalan itu ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita menjadi orang-orang yang melewatinya dengan cepat. Ya. Jangan beranggapan bahwasanya yang penting lewat. Ya. Tapi bagaimana kita berusaha. Ya, penghuni surga nanti itu disebutkan dalam hadis itu, penghuni surga saya itu akan menyesal. Disebutkan. Ditanya kenapa menyesal? Menyesal karena kenapa tidak lebih banyak lagi amalannya ketika di dunia. Iya. Bagaimana kenapa tidak memperbanyak amalannya sehingga diangkat derajatnya di mana? Di surga. Iya, mereka ini menyesal padahal sudah masuk surga. Iya, bagaimana lagi yang masuk neraka? Ya, dalil-dalil menunjukkan penyesalan mereka sangat banyak. Ya, ingin hidup kembali untuk beramal, ya, atau ada yang berangan-angan menjadi tanah saja supaya tidak dihisab, supaya tidak disiksa. Ini dari bentuk penyesalan mereka karena mereka lalai atau meninggalkan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, ini dari pembahasan tentang sirat. Kemudian kata beliau, fa idza abaru alaihi, kalau manusia sudah melewatinya. Yang melewatinya ini siapa? Jelas orang mukmin, ya. Jelas orang mukmin. Kata beliau, fa idza abaru itu sudah lewat. Sudah selamat dari sirat itu. Waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Maka dia pun tinggal di atas kontor. Kontor itu dikatakan dia bentuknya jembatan juga. Tapi agak tinggi di atas. Iya. Dikatakan kontor. Kata beliau, seorang kalau sudah melewatinya, seorang mukmin, maka dia akan tinggal berhenti di atas kontor. Kontor ini antara surga dan neraka juga. Disebutkan kontor ini, itu disebutkan adalah tatimatus sirat, bentuk penyempurna dari jembatan yang dilalui tadi. Ini ucapan pertama. Dan ini ujung dari sirat yang pas setelahnya adalah surga. Jadi sebelum masuk surga, mereka ini yang sudah melewati sirat yang pertama tadi, itu di ujungnya ada lagi.
Ini sirat kedua, tatimanya. Yang dimana setelahnya ini langsung pintu surga kemudian masuk. Ini disebutkan. Yang kedua ada yang mengatakan bahwasanya ada dua sirat. Ada dua sirat. Sirat yang pertama dan ini sirat yang kedua. Tapi ini terkhusus untuk siapa? Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Iya. Ini dikatakan kontor bainal jannati wan nar. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu memilih ucapan di kitabnya Tadhkirah bahwasanya di akhir itu ada sirat, ada siratain. Ya. Ada dua sirat. Sirat yang pertama ini itu datangi semua dari orang mukmin dan orang kafir, ada yang jatuh, ada yang lewat. Kemudian sirat yang kedua ini adalah sirat yang terkhusus untuk terkhusus untuk orang yang mukmin. Orang yang mukmin, bahkan disebutkan khusus untuk seorang yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Khusus untuk seorang mukmin yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Itu dari pendapat beliau. Kemudian kata beliau, wa yuqtassu li ba'dihim min ba'd. Kemudian dikisos. Ada kisos antara mereka dengan sebagian yang lain. Disebutkan kisos ini bukan kisos yang pertama tadi, yang sebelum masuk sirat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi kisos ini bukan kisos yang ada di Arasat Yaumul Qiyamah, bukan. Tapi kisos ini khusus untuk mereka seorang mukmin sebelum masuk surga supaya hilang rasa al-ghil wal hik wal bugh dalam dirinya, ada kemarahan, kebencian, hilang. Dihilangkan semua supaya dia masuk surga tanpa membawa apa-apapun dari dalam hatinya. Oleh karena itu kata beliau, fa idza hudzibu wa nuqqu, kalau sudah dibersihkan semua, kata beliau, udina lahum fi dukhulil jannah, maka diizinkanlah untuk masuk surga. Maka diizinkanlah untuk masuk surga. Tapi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya seorang mukmin yang berdiri di atas kontor ini itu diperkecualikan dua orang. Yang pertama, seorang yang masuk surga tanpa hisab wal adab. Walaupun Al-Qurtubi mengatakan dia juga berdiri di situ sebelum masuk surga. Tapi Ibnu Hajar mengatakan ini tidak, dan ini disebutkan sebagian ulama bahwasanya perlu dilihat lagi. Yang kedua adalah seorang yang dikeluarkan dari neraka kemudian masuk ke dalam surga. Jadi seorang penghuni surga yang sebelumnya yang tidak masuk dalam neraka, yang selamat dari situ, itu masuk duluan. Tapi berhenti di mana? Di atas kontor. Kemudian adapun orang yang masuk dalam neraka, dicuci. Kemudian setelah itu bersih, kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa berdiri di mana? Di kontor yang disebutkan ini. Itu sirat yang kedua, atau ujung sirat yang setelahnya ini adalah surga. Kemudian kata beliau, fa idza hudzibu wa nuqqu udina lahum fi dukhulil jannah. Kalau sudah bersih, maka masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kata beliau, wa awwalu may yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan di masuk surga, yang pertama kali membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk apa ini? Ini syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk masuk ke dalam, akan disebutkan nanti beliau rahimahullah, wa awwalu man yadkhuluha minal ummatuhu. Jadi Nabi SAW yang pertama kali membuka, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Anas bin Malik, kata Nabi SAW, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya tab'an. Saya yang pertama kali diberikan syafaat untuk masuk ke dalam surga.
dan saya yang paling banyak dari Nabi pengikutnya. Jadi kita umat yang paling banyak. Ya. Sampai disebutkan sudah ya tentang sawadun awim, ya. Dilihat banyak, dikira umatnya Nabi Musa. Menunjukkan Nabi Musa juga memiliki umat yang banyak, tapi umat Nabi SAW itu lebih daripada umat dari nabi-nabi yang lain. Di dalam hadis lain kata Nabi SAW, riwayat Muslim, "Ati babal jannah," saya mendatangi pintu surga. "Yaumal qiyamah fa astaftihu." Kemudian saya bukanya, fayaqulu al-khazin, penjaganya, "Man anta?" Faqulu Muhammad. Siapa engkau? Saya adalah Muhammad. Iya. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Ini kata penjaga malaikat, penjaga surga ini. Iya. Dengan mula saya diperintah untuk dibuka dan saya tidak akan membuka siapapun kecuali setelahmu. Iya. Jadi ini keutamaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kata beliau, wa awwalu may yadkhuluha minal umam ummatuhu. Ini umat Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, "Nahnu al-akhirun wal awwalun yaumal qiyamah." Nahnu al-akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, nahnul akhirun maksudnya akhir dikeluarkan. Salam. Awwalun yaumal qiyamah, yang pertama kali apa? Iya, masuk surga, pertama kali dihisab, pertama kali melewati sirat. Iya, akan datang keutamaan lain dari umat ini, yaitu apa? Umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walahu fil qiyamati sallallahu alaihi wasallam salasatu syafa'at. Mari kita ambil. Kenapa melihat naik terus? Sudah berapa menit? Ya, kita ambilin nanti ya. Insyaallah kita selesaikan sebelum masuk tentang takdir. Insyaallah. Kita satu pembahasan lagi, masuk pembahasan takdir. Sudah dekat-dekat ini insyaallah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.